Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Saya Ima Turyani, guru di SMA Negeri 1 Teluk Sebung, Kabupaten Bintan, akan mencoba merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan untuk membawa anak Indonesia menuju kemerdekaan belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Dalam hal ini, Ki Hajar mengoneksikan antara pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan adalah dua hal yang merupakan satu kesatuan. Untuk mencapai kebudayaan peradaban bangsa yang kita cita-citakan, pendidikan adalah fondasinya. Dalam hal ini Ki Hajar mengatakan pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Dalam hal ini, pekerjaan yang kita lakukan bukan hanya pekerjaan bagaimana anak bersekolah, ujian hasilnya baik, namun pekerjaan menjemput cita-cita yang kita idam-idamkan, pekerjaan membentuk peradaban bangsa yang kita cita-citakan. Pikiran yang kedua dari Ki Hajar adalah tentang perubahan. Kebudayaan itu tidak boleh statis, harus terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Apabila kebudayaan terisolasi, maka akan menuju kehancuran. Begitu pula dengan pendidikan, harus terus berubah untuk menjawab tantangan zaman. Perubahan itu menurut Ki Hajar adalah kekal. Lalu bagaimana saya sebagai guru memandang diri saya jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, sebagai guru dalam mendidik, tentunya kita harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Karena setiap anak itu mempunyai sifat dan karakteristiknya masing-masing, di mana kita sebagai guru hanya bisa membimbing, menunjukkan agar sifat-sifat baiknya muncul dan mengaburkan sifat-sifat jeleknya, memunculkan kekuatan-kekuatan anak, namun kita tidak bisa menghilangkan sifat dasar anak. Kemudian kita juga harus mempertimbangkannya dengan kodrat zaman, di mana kita harus membekali anak itu sesuai dengan zamannya agar bisa berkarya, bisa menyesuaikan diri, bisa hidup di zaman ini. Dalam hal ini tentunya adalah keterampilan abad 21. Sebagai pendidik, kita juga harus mengingat tentang prinsip perubahan itu sendiri, yaitu kontinuitas, di mana kita harus menggali dari sejarah dasar daripada anak itu sendiri sehingga perubahan yang kita lakukan itu berkesinambungan. Yang kedua itu adalah konvergen. Kita harus menuju kepada satu titik, yaitu adalah memanusiakan manusia. Dan yang ketiga itu adalah konsentris, di mana kita harus menghargai keragaman. Anak-anak kita itu berbeda-beda. Kita memang menujunya kepada satu titik, tetapi harus tetap menghargai keragamannya. Yang ketiga, jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar, maka saya sebagai pendidik itu harus melakukan pendidikan secara holistik dan seimbang, yang dikenal dengan budi pekerti, yaitu olah cipta menajamkan pikiran, olah rasa menghaluskan perasaan, olah karsa menguatkan kemampuan, olahraga menyehatkan jasmani. Jika pendidik melakukan pendidikan itu dengan seimbang, maka akan menghasilkan murid yang penuh dengan kebijaksanaan. Bagaimana saya memandang diri saya sebagai pendidik terhadap murid jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah keharusan saya sebagai pendidik memandang anak dengan rasa hormat, berorientasi kepada anak. Saya sebagai pendidik harus mengingat bahwa tujuan pendidikan adalah murid
dan murid yang harus saya lakukan di bidang pendidikan sebagai pendidik adalah berorientasi secara penuh kepada murid. Dengan kata-kata Ki Hajar, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk menuntut sesuatu hak, tetapi untuk berhamba pada sang anak. Kata-kata berhamba di sini maksudnya adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kodratnya, melayani anak dengan setulus hati, membimbing anak, memberikan teladan, memberikan dorongan, memberikan semangat, ingarso sung tulodo, ing madyo mangunkarso, tutwuri handayani. Dalam hal ini, memandang anak dengan rasa hormat, berorientasi pada murid adalah merupakan hal yang esensial atau hal yang utama bagi pendidik. Demikian saya merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, mudah-mudahan dapat saya terapkan dalam kehidupan saya sebagai pendidik.